Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, ikhwan muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Allah yang telah melimpahkan demikian banyaknya nikmat kepada kita, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak dapat mengetahui berapa banyaknya. Dan salah satu nikmat Allah yang tak terhingga yang diberikan kepada kita selaku hambanya yang terpilih adalah berupa nikmat keimanan. Dengan nikmat keimanan inilah kita dapat hadir di Masjid Muhammad Cheng Ho ini guna menunaikan salatul Jum'ah secara berjamaah. Dan dengan nikmat keimanan ini jugalah insya Allah seluruh amal perbuatan kita dapat bernilai ibadah di sisi Allah. Kullu amalim mu'minin ibadah. Dan dengan nikmat keimanan ini jugalah yang insya Allah akan menyelamatkan kita fit dunya wal akhirah. Ikhwan muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita bukan sekedar dengan ucapan, tapi lebih dari itu adalah bagaimana kita meningkatkan hujah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud kesyukuran kita. Kita ingat bagaimana doa dari Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia bertemu dengan segerombolan semut yang kemudian menepi masuk ke lubangnya karena tentara Nabi Sulaiman akan lewat. Kemudian beliau tersenyum sambil berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Rabbi, wahai Tuhanku, auzi'ni, berikanlah aku kemampuan, kesanggupan, an ashkura, agar aku dapat mensyukuri ni'matakallati an'amta alayya, yang telah engkau berikan kepadaku, wa ala walidayya, dan atas kedua orang tuaku. Jadi selalu ingat nikmat yang diberikan kepada kedua orang tua juga. Yang tentunya dengan nikmat itu dia menjadi anak-anak yang soleh. Nah, bagaimana cara mensyukuri nikmat itu?
yaitu wa an a'mala solihan tardahu, yaitu agar aku dapat beramal soleh yang engkau ridhoi, yang diridhoi oleh Allah, bukan yang tidak diridhoi oleh Allah, itu amal salah. Ya. Nah, bagaimana supaya diridhoi oleh Allah? Tentu adalah ya apa yang kita lakukan, amal-amal itu harus sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa an a'mala salihan tardahu. Kemudian ditutup dalam doa itu wa adkhilni bi rahmatika, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu, karena rahmatmu ya Allah, bukan karena semata-mata kemampuan kita sendiri. Ini Nabi saja berdoa pada Allah, ya. Adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Jadi bisa jadi orang yang soleh itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita bangga dengan amal yang telah kita lakukan. Sesungguhnya amal-amal yang kita lakukan, maaf, bukan itu yang menyebabkan kita masuk surga. Dalam artian amal-amal itu jika tidak mengundang rahmat dari Allah, maka tidak dapat. Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, ada dikisahkan nanti di hari kiamat, menjelang hari kiamat, hari berbangkit di yaumil hisab itu, di situ ditimbang amal kebaikan seseorang. Yaumul hisab, amal kebaikan dan keburukannya, yaumul mizan. Nah, kemudian ada seorang hamba ahli ibadah yang lebih banyak amal kebaikannya, ibadahnya dibanding amal ya dosanya atau kejahatannya. Kemudian Allah menyatakan, wahai hambaku, masuklah ke dalam surgaku karena rahmatku. Tapi kemudian hamba ini agak protes. Dia menyatakan, ya Allah, masukkanlah hambamu ke dalam surgamu karena amalku. Tapi Allah menyatakan, masuklah ke dalam surgaku karena rahmatku. Masih juga. Nah, kemudian ditimbang lagi. Lebih berat amal kebaikannya dibanding amal kejahatannya. Tapi kemudian diletakkan nikmat sebiji bola mata. Di sisi ini ternyata nikmat sebiji bola mata itu saja jauh lebih berat dari amal kebaikan yang telah dia lakukan. Sampai dikatakan masuklah ke dalam nerakaku. Karena amal-amal solehmu itu tidak mampu untuk membayar nikmatku. Akhirnya hamba ini tersadar, dia mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah hamba. Masukkanlah hambamu ke dalam surgamu karena rahmatmu. Karena rahmatmu. Jadi jangan kita bangga dengan amal yang telah kita lakukan. Kita harus merasa bahwa amal-amal yang kita lakukan itu masih sangat sedikit. Masih sangat sedikit. Tapi jangan juga kemudian kita menyatakan kalau begitu saya tidak usah beramal soleh. Tetap kita laksanakan. Ya, karena dengan amal soleh yang kita lakukan, amal-amal kebaikan dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, ini dua kuncinya. Itu akan mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah. Makanya orang yang tingkatannya tinggi dalam beramal, dia bukan menghitung pahala-pahalanya. Oh, berapa ini pahalanya kalau tinggi begini baru dia mau beramal. Ketika kurang dia tidak. Ya. Padahal sekecil apapun amal yang kita lakukan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan dilipat gandakan sesuai dengan keikhlasan kita. Olehnya itu, mari kita jadikan diri kita semoga menjadi orang-orang yang soleh. Orang yang soleh ini tidak akan rugi.
tidak akan rugi. Selalu didoakan oleh seluruh kaum muslimin yang melaksanakan sholat. Yang melaksanakan sholat. Di dalam sholat kita biasa baca dalam doa tahiyat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah. Ibadallahis sholihin, yang soleh. Berapa banyak umat Islam yang melaksanakan sholat? Taruhlah umat Islam sekarang ya berapa miliar ya? Sekitar 2 miliar lebih, 3 miliar. Kemudian yang sholat pun setengahnya ya, taruhlah 1,5 miliar. Itu pun kemudian dikali 5 kali minimal sehari semalam. Ya. Belum lagi salat-salat sunatnya. Ya. Sekian miliar, 7,5 miliar kali didoakan. Belum lagi dalam tahiyat. Tahiyat itu dalam salat itu berapa kali kita 5 waktu itu salat, kita 9 kali tahiyat. Karena subuh saja yang tidak 1 kali tahiyat. Yang lain itu yang 2 rakaat, 3 rakaat dengan 4 rakaat 2 kali tahiyat kan. Awal dan akhir. Jadi 9 kali tahiyat. Kali dengan 9 itu. 7,5 kali 9 sekian banyaknya. Dan itu pun salat yang kita lakukan tidak berhenti di dunia ini. Sekarang ada yang sudah salat. Ada yang salat sunnah. Mungkin di rumah ada ibu-ibu, di tempat lain. Salat itu tidak berhenti selalu selama bumi ini masih berputar, selama ada manusia yang muslim dan seterusnya. Nah, olehnya itu mari kita senantiasa menjadi wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, termasuk hamba-hamba yang saleh. Kemudian kesalehan yang kita lakukan hendaknya betul-betul dilandasi dengan ketakwaan. Takwa yang melaksanakan sesuai dengan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan ya senantiasa istiqomah di dalamnya. Inilah hakikat takwa yang hendaknya kita bisa tetap istiqomah di dalamnya. Insya Allah tidak lama lagi bulan Ramadan akan kita masuki, kita songsong sambut Ramadan dengan penuh harapan, penuh kegembiraan untuk meraih ketakwaan. Walaupun ketakwaan itu bukan hanya di bulan Ramadan. Sekarang juga tetap kita harus bertakwa. Cuma ada momen yang lebih bagus. Ya, Sayyidus Syuhur, di penghulu segala bulan itulah Ramadan. Untuk kita perbanyak ibadah kita. Kita berpuasa sebulan penuh. Kemudian amalan-amalan yang kita lakukan banyak. Salat lail. Ya, kita ya bersedekah. Rasulullah SAW itu ya paling dermawan. Tapi lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Seperti angin yang bertiup. Nah, kita pun demikian. Masuk Ramadan, mari kita siapkan diri kita. Nah, sebelum masuk Ramadan, kita masih di bulan Rajab ini. Sebentar malam, insya Allah malam ke-27 Rajab. Malam Isra Mi'raj. Di mana kita memperingati Isra Mi'raj dari Rasulullah SAW. Isra Mi'raj ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah SAW yang ada sampai akhir zaman. Kita selalu sholat. Ada hidup salat, perintah salat itu termasuk Al-Quran. Jadi 2 mukjizat yang terus ada sampai akhir zaman itulah Al-Quran dan salat. Ini inti. Yang lain mukjizat awan apa segala macam, yang air ya wudu apa, makanan segala macam, itu sepeninggal Rasulullah selesai. Tapi sepeninggal Rasulullah selesai masih ada ini 2. Maka mari kita jaga. Khusus salat ya. Ini adalah tiang utama agama kita. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang utama agama. Ya. Faman aqamaha faqad aqamaddin.
Maka barang siapa yang menegakkan salat, sungguh dia telah menegakkan agamanya. Wa man tarakaha, dan sebaliknya barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh ya faqad hadamat din, sungguh dia telah meruntuhkan agamanya. Jadi salat sangat penting. Ketika kita salat, insya Allah kebaikan-kebaikan yang lain akan mudah kita dapatkan. As-salatu miftahul khair. Salat itu adalah kunci pembuka segala kebaikan. Ya, termasuk as-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kunci pembuka surga. Jadi jangan sampai kita puasa tapi kita tidak melaksanakan salat. Ya. Nah, ini tidak ada kuncinya, mungkin ada pintunya. Ya, puasa. Orang yang puasa itu disiapkan satu pintu khusus namanya Ar-Rayyan. Tapi tidak bisa terbuka ini pintunya kalau tidak ada kuncinya. Dan kuncinya itulah salat. Salat 5 waktu ini kita jaga, dan itu kita sempurnakan dengan salat-salat sunat yang lain. Karena banyak salat-salat wajib yang kita laksanakan, kemungkinan itu tidak sempurna. Itulah ditutup dengan kesempurnaan dalam salat-salat sunat yang kita lakukan. Nah, insya Allah dengan hati yang bersih, dengan penuh semangat, dengan ilmu, kita belajar tentang puasa dan lain sebagainya. Kita masuk bulan suci Ramadan dengan penuh ya kemudahan, ahlan wasahlan. Itulah makna doa ahlan wasahlan, bukan sekedar selamat datang. Memang selamat datang karena kita ingin menyambutnya, tapi ahlan dari kata keluarga artinya. Ahlan itu seperti keluarga kita. Yang kita pahami itu Ramadan bagaimana yang terbaik. Apa pantangannya, apa kesukaannya, apa sunnah-sunnahnya, apa yang haram dan lain sebagainya. Kemudian wasahlan dan mudah. Mudah karena kita paham, insya Allah lancar amal ibadah kita. Olehnya itu kita mulai juga siapkan diri kita puasa sunnah. Ya. Di bulan Rajab ini termasuk bulan haram yang terpisah. Kemudian ada 3 bulan yang berturutan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Nah, bulan Rajab ini kita perbanyak ibadah secara umum. Kemudian masuk bulan Sya'ban, kita perbanyak puasa sunat. Di mana di bulan Sya'ban tidak ada ya puasa Rasulullah SAW, paling banyak puasanya sunatnya kecuali di bulan Sya'ban. Ya, oleh Sya'ban itu ya, kecuali ada 1 atau 2 hari sebelum masuk Ramadan dimakruhkan kita untuk berpuasa. Sebaiknya jangan puasa, minimal 1 hari. Kalau kita sudah terbiasa puasa Senin Kamis misalnya, ya tetap 1 hari itu usahakan tidak. Kecuali misalnya taruhlah Senin kita puasa, Senin, nanti Rabu baru Ramadan, berarti Selasa tidak puasa, itu boleh. Ya. Tapi kalau Senin kemudian Selasa masuk Ramadan, janganlah puasa Seninnya. Sebaiknya demikian. Nah, mudah-mudahan ya dengan Allah berikan umur yang panjang, kita berdoa kepada Allah, walaupun doa ini dalam hadisnya lemah, tapi boleh kita amalkan. Doa itu dengan bahasa kita pun boleh. Ya. Memang untuk menjadi sebuah hadis yang sahih itu berat. Ya. Apa doa yang dilantunkan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban ini, 2 bulan sebelum masuk Ramadan. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah umur kami insya Allah bertemu dengan Ramadan dan meraih bekal takwa yang sejati, yang hakiki hingga akhir hayat kita. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa libasas solihin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin mutarifin bisidqil yakin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi wa ayyaha min ibadi. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azim yaskurkum was'aluhu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.